Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita langsung aja ya, masuk ke isu yang sering banget jadi penghambat strategi, kekuasaan. Kita mau bedah bab 6, tantangan kekuasaan, dari materi sumber Anda. Pertanyaannya nih, kenapa sih ide strategi yang keren banget itu seringkali gagal gitu pas dijalankan? Terus, gimana peran kekuasaan di sini? Yuk, kita gali bareng. Iya, ini pertanyaan krusial banget. Karena gini, strategi itu kan intinya butuh tindakan nyata ya kan. Nah, tindakan itu perlu kemampuan buat gerakin orang, gerakin sumber daya. Itulah inti kekuasaan dalam konteks ini. Tanpa itu, ya strategi cuma jadi kertas aja. Di sumber ini kan dimulai dengan kontras yang lumayan menarik ya. Ada akademisi Swedia yang kayaknya kurang nyaman gitu sama konsep kekuasaan. Dia lebih lihat strategi itu kayak sesuatu yang tumbuh alami aja, evolusi sistem gitu. Tapi penulis materi ini justru negasin strategi itu butuh penggunaan kekuasaan secara sadar. Ketidaknyamanan itu bisa dipahami sih. Kekuasaan kan sering konotasinya agak gimana gitu ya. Tapi dalam konteks strategi ini lebih ke soal agensi. Maksudnya kemampuan buat aktif merancang sekaligus mendorong perubahan. Bukan cuma pasrah aja ngeliatin proses alami. Tanpa agensi yang didukung kekuasaan ini, ya sebagus apapun rencananya tetap aja cuma angan-angan. Kayak contoh Sharon Thompson di Webco itu ya, yang dibahas di materi. Dia pengen ada pernyataan strategi yang jelas buat semua orang. Tapi kayaknya dia sendiri agak segan gitu buat pakai kekuasaan eksekutifnya. Wewenang dan kemauan buat ambil keputusan penting, buat gerakin sumber daya, dia kayak ragu gitu ya. Nah, itu dia. Akibatnya, perusahaannya jadi stagnan, nggak maju-maju. Betul. Ini benar-benar nunjukin inti masalahnya. Strategi itu bukan cuma dokumen bagus atau slogan keren, tapi tindakan terarah. Kalau pemimpin yang nggak mau, atau mungkin nggak mampu ya, pakai kekuasaannya buat ngarahin tindakan itu, apalagi kalau ada resistensi atau kelembaman di dalam, ya udah, strateginya macet. Kekuasaan itu ibarat mesinnya lah, yang nerjemahin rencana jadi kenyataan. Oke, itu kalau pemimpinnya enggan. Tapi gimana kalau kasusnya beda? Pemimpinnya mau berubah, tapi justru belum punya power yang cukup di awal. Kisah Stan Hastings di Metalco ini kasih lihat sisi lain. Dia kan direkrut buat bikin perubahan. Tapi awalnya kalah kuat nih secara politik internal sama kepala divisi yang udah lama dan kuat. Nah, ini pendekatannya cerdik. Dia nggak langsung head to head gitu. Hastings ini bangun kredibilitasnya dulu. Dia buktiin kemampuannya, dia beresin divisi lain yang lagi masalah, namanya Electrometals itu. Terus dia kembangin peluang baru. Baru deh, setelah dia punya modal politik dari hasil kerja nyata itu, dia jadi punya pengaruh dan kekuasaan eksekutif yang cukup buat mimpin perubahan di seluruh perusahaan. Jadi kekuasaan itu seringkali harus dibangun ya, nggak otomatis dapat. Iya persis. Dibangun lewat bukti nyata, nggak otomatis cuma karena dapat jabatan. Ini beda banget sama contoh kepala agensi pemerintah yang disinggung juga di bab ini. Dia mungkin punya wewenang administratif di atas kertas, tapi kekuasaan eksekutif realnya minim banget. Lalu, ada contoh Fletcher di Cisco. Ini kasus beda lagi. Bukan soal kemauan atau bangun kekuatan dari nol. Tapi malah gimana struktur organisasinya sendiri yang justru menghambat kekuasaannya. Padahal dia pemimpin unit bisnis penting loh. Bener banget, ini nunjukin sisi lain lagi dari tantangan kekuasaan. Si Fletcher ini kan tanggung jawabnya pasar Amerika Utara. Tapi, dia nggak punya kontrol sama sekali buat pengembangan produk atau manufaktur untuk pasarnya dia itu. Fungsi-fungsi vital itu malah dipegang sama unit global lain di Italia kalau nggak salah. Wah, repot ya. Iya, ini contoh klasik gimana fragmentasi struktur bisa bikin pemimpin lumpuh. Tanggung jawabnya gede, tapi kekuasaan real buat ngedalin sumber daya kuncinya nggak ada. Ya gimana mau bersaing efektif coba? Nora Frank di Grenco juga ngadepin masalah mirip. Dia coba ngakalinnya dengan bangun koalisi internal, kayak bikin divisi virtual gitu. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya dari semua kasus ini, polanya kelihatan ya. Pertama, identifikasi inti masalahnya, si crux itu, terus rancang strategi yang pas. Itu penting, tapi baru setengah jalan. Setengah jalan lainnya, yang krusial banget buat eksekusi, itu ya soal punya kekuasaan. Entah itu kekuasaan formal dari posisi, atau kekuasaan yang dibangun secara politis kayak Hastings, atau kekuasaan yang difasilitasi atau malah dibatasi sama struktur kayak Fletcher.
Tepat sekali. Dan ini penting ya digarisbawahi, ini bukan berarti jadi otoriter atau gimana, ini lebih kebutuhan praktis aja dalam organisasi. Gimana caranya menyelaraskan sumber daya, mengarahkan tindakan bareng-bareng, terus mengatasi inersia atau penolakan yang pasti ada lah kalau ada perubahan. Tanpa otoritas dan kemauan eksekutif yang beneran ada, ya eksekusi strategi bakal susah banget. Jadi pelajaran utamanya nih dari pembahasan kita kali ini. Strategi yang efektif itu ternyata bukan cuma soal idenya yang brilian, tapi juga soal realitas yang kadang nggak nyaman ya, tentang penggunaan kekuasaan buat mewujudkan ide itu. Ini soal agensi dan kemampuan buat mendorong tindakan nyata, lebih dari sekedar rencana di atas kertas. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Coba deh, kalau Anda lihat ada inisiatif strategis yang kayaknya idenya bagus banget, tapi kok akhirnya gagal ya? Coba pikirin, seberapa besar sih kemungkinannya kegagalan itu bukan karena strateginya yang jelek, tapi lebih karena kurangnya kekuasaan, mau itu formal atau informal, yang dibutuhin buat ngejalaninnya di dalam organisasi itu sendiri. Coba amati deh, gimana dinamika kekuasaan ini bekerja, atau mungkin malah macet, di lingkuran kerja Anda sendiri. Menarik kan buat direnungkan?